Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik bakteri Streptococcus pneumoniae. Bakteri ini termasuk dengan bakteri gram positif. Biasanya ditemukan berantai atau berpasangan. Bakteri ini tidak memiliki spora dan tidak bergerak. Bakteri ini termasuk flora normal di saluran pernapasan. Biasanya ditemukan 5-40%. Bakteri ini menghasilkan alfa hemolisis pada kultur darah. Biasanya bakteri ini memiliki sifat kemampuan untuk menularkan, melekat pada sel inang, menginvasi sel inang dan jaringan, mampu untuk meracuni, dan mampu untuk menghindar dari sistem kekebalan inang. Keberhasilan kolonisasi Streptococcus pneumonia merupakan step awal yang penting dalam patogenesis infeksi pneumokokal. Untuk mencapai akses ke paru, pneumococcus menginvasi sitokin paru dan sel endotelia dengan berikatan dengan RPAF. Pneumococcus yang berikatan dengan RPAF diinternalisasi dan bermigrasi menuju vakuola. Bakteri ini mengalami variasi fase spontan yang ditandai dengan berubahnya morfologi koloni dari opak menjadi transparan. Bentuk awal diadaptasi dari nasofaring yang menampilkan sedikit kapsul dan lebih banyak adhesin. Perubahan bentuk mempunyai lebih banyak kapsul yang menyebabkan lebih antifagosit dan cocok untuk masuk ke peredaran darah. Invasi dan kerusakan jaringan host disebabkan oleh sejumlah toksin, termasuk pneumolisin, hidrogen peroksida, hyaluronidase, dan neuraminidase. Ketika bakteri ini berhasil mencapai peredaran darah, terdapat potensi progresi meningitis pneumokokal dengan septikemia. Invasi ke ruang subarachnoid berhubungan dengan kemampuan pneumonia dalam berikatan dengan RPAF sel endotel di vaskuler cerebral oleh CBPA. Toksin pneumokokal seperti pneumolisin juga berkontribusi dalam patogenesis meningitis. Waliah NPM 3118031. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaminan mutu pemeriksaan. Jaminan mutu adalah cara untuk mempertahankan standar kinerja laboratorium diagnostik dan untuk meningkatkan standar mutu pemeriksaan. Dengan artian dapat membantu pencegahan atau pengobatan penyakit. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan dan keterulangan hasil laboratorium. Bisa dari faktor petugas lab, faktor lingkungan, spesimen, bahan-bahan laboratorium, metode pemeriksaan, perlengkapan atau peralatan yang digunakan, pemeriksaan dan pembacaan hasil, dan pelaporan. Jaminan mutu ini dilakukan untuk memastikan hasil-hasil uji bermutu dengan baik. Terima kasih. Di sini ada jaminan mutu untuk dilakukan untuk memastikan bahwa hasil uji bermutu baik. Dimulai dari pemantapan mutu internal yang dilakukan oleh petugas laboratorium. Pertama itu, ada petugas laboratorium harus seseorang yang berkompeten di bidangnya. Yang kedua ada faktor lingkungan, yaitu laboratorium yang digunakan untuk pemeriksaan seperti suhu, kelengkapan, dan lain-lain. Terus ada spesimen yang diperoleh dan diperiksa sesuai dengan SOP. Terus ada bahan-bahan laboratorium yang digunakan harus sesuai dengan pemeriksaan yang akan dikerjakan. Terus selanjutnya ada metode pemeriksaan dengan cara pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh laboratorium. Yang selanjutnya ada peralatan, yaitu kelengkapan peralatan di laboratorium. Terus ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksaan yang ditetapkan. Terus ada pembacaan dan pelaporan. Terus selanjutnya ada pemantapan mutu eksternal yang dilakukan oleh pihak luar, yaitu ruangan yang digunakan sudah sesuai atau belum, alat pemeriksaan seperti mikropipet, oven, inkubator diperiksa apakah masih berfungsi dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang isolasinya. Nah, di kultur untuk pertumbuhan Streptococcus pneumoniae ini perlu media dengan pH optimum 7,6. Kuman ini tumbuh di aerob dan fakultatif anaerob. Suhu pertumbuhan optimum 37 derajat Celcius. Untuk medium dari bakteri Streptococcus pneumoniae ini menggunakan agar darah. Nah, agar darah adalah media yang sering digunakan untuk menumbuhkan organisme dan untuk membedakan bakteri berdasarkan kohemolitiknya. Dalam media agar darah, sesudah pengeraman selama 18 jam, kemudian ditempelkan disoptosin.
Bila ternyata Salmonella pneumoniae, maka akan tampak zona yang tidak ada pertumbuhan kuman di sekeliling disk optosin itu sendiri. Nah, untuk proses pembuatan mediumnya itu sendiri yaitu terbuat dari 500 ml TSA atau triptikase soy agar cair atau TSA kaldu bubuk sebanyak 20 gram. Larutkan ke dalam air 500 ml yang harus dipanaskan sebelum proses autoklav. Selanjutnya, proses autoklav ini dilakukan pada suhu 121 derajat selama 20 menit. Setelah 20 menit, dinginkan sampai 60 derajat Celcius. Tambahkan 5% darah domba defibrinated yang steril. Selanjutnya, tuangkan media ke dalam cawan Petri, kemudian diamkan di suhu ruangan. Setelah itu, cawan Petri akan muncul warna merah cerah. Jika muncul warna merah gelap, kemungkinan penambahan darah domba dilakukan saat TSA-nya masih terlalu panas. Maka dari itu, medium itu tidak akan bisa digunakan karena sudah rusak. Sekian. Identifikasi secara umum dan identifikasi secara spesifik. Yang umum itu hanya untuk mengidentifikasi jenis Streptococcus sp-nya. Yang pertama itu ada pewarnaan gram. Pewarnaan gram dan uji katalase. Untuk pewarnaan gramnya ini akan menghasilkan bakteri kokus berwarna ungu dan berantai. Nah, untuk uji katalasenya ini hasilnya itu negatif karena si bakteri ini tuh tidak menghasilkan si gembung udara. Karena bakteri ini tidak punya aktivitas untuk memecah H2O2 menjadi H2O. Nah, untuk uji spesifiknya itu, uji spesifik untuk mengidentifikasi Streptococcus pneumonia ini ada uji optocin. Nah, uji optocin ini atau etilen hidrokuprein hidroklorida. Nah, uji ini tuh untuk membedakan si bakteri Streptococcus pneumonia dengan bakteri Streptococcus viridans. Nah, yaitu dengan cara meletakkan pada medium agar darah diletakkan disk optocin ini. Nah, dan diinkubasi selama 24 jam. Pada Streptococcus pneumonia akan dihasilkan zona inhibisi sepanjang lebih dari 14 mm. Nah, apabila dihasilkan zona inhibisi seperti ini tuh menandakan dia itu emang positif Streptococcus pneumonia karena dia itu rentan terhadap si disk optocin ini. Yang kedua, itu uji kelarutan empedu atau bile solubility test. Nah, pada uji ini si Streptococcus pneumonia ini akan larut di larutan empedu ini karena si dinding selnya itu akan lisis. Nah, ada yang ketiga itu ada tes Quellum. Nah, tes Quellum ini tuh tes identifikasi cepat untuk si identifikasi Streptococcus pneumonia ini. Karena pada pertumbuhan kultur si bakterinya itu ditambahkan salin, antiserum polisakarida kapsul dan metilen blue. Nah, dan diinkubasi selama 1 jam dan diamati di bawah mikroskop. Hasilnya itu si kapsulnya itu akan membengkak dan akan tampak seperti halo di sekitarnya itu yang melingkari si bakterinya itu dan berwarna biru. Nah, itulah cara kita mengidentifikasi si bakteri Streptococcus pneumonia ini. Terima kasih.